ada seseorang yang diuji oleh Allah dengan utang piutang, dengan hutang. Orang soleh punya utang, ya punya utang gimana lagi? Emang boleh minjem? Boleh, tapi dengan syarat. Pinjamnya buat apa? Mengutang kalau hanya untuk ganti handphone, jangan. Kredit utang kalau hanya untuk ganti mobil, padahal mobil masih ada, jangan. Tapi kalau yang urgent banget, silahkan. Iya, tapi kalau hanya untuk gaya-gayaan gitu ya, untuk apa? Nggak usah lah. Kenapa? Ribet. Kalau nanti wafat bagaimana? Yang menghentikan langkah pejuang itu 3. Yang menghentikan langkah pejuang itu apa? 3. Bayangin orang lagi berjalan menuju apa? Peperangan, menuju perang. Rasulullah katakan, stop, padahal sedang berjalan. Stop, tunggu dulu. Kenapa? Yang punya utang balik. Yang punya utang balik. Ada balik itu? Ya Rasulullah, emang kenapa yang punya utang balik? Percuma. Kamu mati syahid di sana, setelah itu nanti di akhirat ditagih sama teman kamu yang kamu pinjam uangnya, kamu nggak bisa bayar, bisa jadi amal jihadmu pindah sama dia. Mau begitu bunda? Seakan-akan mengatakan bayar dulu utangmu baru jihad. Subhanallah. Rasulullah kalau ada jenazah, Rasulullah tanya, ini jenazah mau disolat ya? Apa pertanyaan Rasul pertama kali? Punya utang nggak? Punya, nggak, saya mau sholat yang lain. Tapi ada yang bertanggung jawab kok anaknya. Oh benar, anaknya nih. Ya siap tanggung jawab, bayarin nanti utang bapaknya. Siap, ya sudah saya sholat. Masya Allah. Punya utang. Begitu kan? Makanya kalau ada jenazah yang urusan piutang nanti ini ada anaknya gitu kan. Penting itu. Karena di akhirat ditagih. Yang menghentikan langkah pejuang, tadi saya katakan berapa? 3. Yang pertama tadi apa? Utang. Yang kedua apa coba? Yang kedua, seorang datang dari Yaman. Waduh, mau berjuang. Datang dari Yaman, ingin jadi tentara ataupun menjadi apa? Menjadi askar, menjadi pasukan Rasulullah. Begitu datang, pertanyaan pertama yang Rasulullah katakan bukan bilang gini, kamu ahli pedang, apa ahli panah, apa ahli kuda, apa ahli apa? Apa ahli gulat, apa? Rasulullah tidak tanya itu. Begitu datang, yang ditanya, awalidaika hayy, orang tua masih ada nggak? Orang tuamu masih ada nggak? Itu pertanyaan pertama. Ada ya Rasulullah. Bagaimana? Sudah sepuh dia? Sudah ya Rasulullah. Kamu sudah izin kepadanya? Sudah. Bagaimana saat kamu izin? Dia nangis ya Rasulullah. Kenapa? Karena memang aku yang selalu menjaganya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, pulang. Khidmat kepada kedua orang tua. Bikin dia tersenyum seperti engkau telah membuat dia menangis. Kamu lari-lari cari jannah di tempat ini, di sana ada jannah. Maka hadis yang sahihnya mengatakan, ilzam qadamaiha fasammal jannah. Dekatlah dengan kedua kakinya, maka di situ ada surga. Nah, kalau ada kata al jannatu tahta aqdamil ummahat, itu beberapa ulama mengatakan memang bukan begitu nasnya. Itu punten, intisari itu adalah pencerminan dari hadis tadi. Apa kata-katanya? Yang dikatakan tadi Rasulullah, ilzam qadamaiha fasammal jannah. Dekatlah dengan kedua kakinya, di situ ada surga. Itu hadisnya. Bisa dipahami bunda ya? Itu. Yang ketiga apa yang menghentikan berjuang? Tahu yang ketiga? Kalau bisa jawab yang ketiga saya kasih hadiah. Brosur umroh. Kenapa? Ya nggak bisa ngasih ongkos umroh, brosurnya gitulah. Punten ibu bapak, punten. Saya sampaikan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pertanyaannya, yang ketiga apa? Yang dapat menghentikan seseorang yang akan berjuang fisabilillah. Terjadi kepada Utsman bin Affan. Iya, istri. Utsman bin Affan mau berangkat ikut bersama Rasulullah ke Badar. Memang saat itu untuk keluar bersama Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah, jangan, jaga istrimu sedang sakit. Kalau suami tahu, ternyata Sayyidina Utsman dihentikan langkahnya oleh Rasulullah karena menjaga istrinya sedang sakit. Waduh, betapa derajat seorang wanita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Subhanallah. Kadang-kadang punten, temannya lebih dipentingkan daripada istrinya. Mungkin. Mah, mau nengok teman papa dulu? Mau sana ke rumah sakit bla 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 bla. Tiba-tiba, "Pak, mama sakit kepala." Paracetamol aja. Dikerok aja, tidur aja. Tapi yang namanya Sayyidina Utsman diam menjaga siapa? Ruqayyah. Saat Ruqayyah sakit. Bisa dipahami bunda ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, tadi utang piutang. Kok jadi hutang tadi kemana larinya ya? Iya, pemuda yang diuji. Iya, pemuda yang diuji. Masya Allah. Pemuda yang diuji ini, ibu bapak, apa yang dilakukan sama dia? Waktu orang tuanya sakit, dia minjem. Untuk berobat orang tuanya. Pinjam menyebut orang tuanya. Bunda, ternyata qadarullah orang tuanya wafat.
Begitu orang tuanya wafat, utangnya ikut wafat nggak? Enggak. Siapa yang bayar dong? Ahli warisnya, anaknya. Subhanallah, anaknya bukan orang kaya, tapi orang soleh, mencintai Allah dan Rasulnya. Minjam sana, minjam sini, minjam sana, minjam sini. Akhirnya ditagih. Pada nagih itu. Apa yang dia bilang? Daripada saya banyak pintu menagih, saya lebih baik satu pintu aja lah. Bingung, caranya bagaimana? Saya akan pinjam sama orang yang baik. Di sana ada pedagang yang sangat luar biasa. Datanglah, Pak, mohon maaf, pinjamkan uang saya dililit utang. Kenapa saya ditagih fulan. Banyak utang saya berapa? Utang saya 500 dinar. Ya sudah. Terus bagaimana? Saya janji, biiznillah, insyaallah saya akan bayar setelah 3 bulan ini saya cari duit. Baik. Nih 500 dinar. Bayar. Lunas semuanya. Berarti utang punya siapa saja? Sama orang kaya ini saja, sama pedagang ini saja ya. Qadarullah ayah anda bunda, setelah 3 bulan belum bisa kebayar, datang. Gimana nih? Ada? Aduh, belum dapat. Terus bagaimana? Amhilni syahr. Tolong kasih waktu 1 bulan lagi. Setelah 1 bulan nggak dapat juga. Gimana nih? Amhilni syahr. Setelah 1 bulan lagi. Ternyata nggak dapat lagi. Datang lagi. Gimana nih? Aduh, saya malu nih. Kenapa? Belum dapat juga. Terus kata orang yang kaya ini, gini aja lah. Karena ini urusan, saya juga nggak ngerti ya. Kamu memang sudah berusaha, tapi bagaimana? Ke pengadilan aja yuk. Dibawa ke pengadilan. Ayah anda, begitu sampai ke pengadilan, kata hakim, bagaimana ceritanya? Diceritakan dari awal. Kata hakim, gini aja. Ini kayaknya untuk hukumannya sih di penjara aja. Sekian tahun misalnya. Maka sepakat, iya. Lihat ayah anda bunda, mulai di sini ada percikan cinta sama Rasulullah. Orang itu mengatakan, wahai hakim, wahai saudagar kaya, saya minta izin untuk balik ke rumahku, izin kepada istriku kalau aku mau dipenjara. Istriku nggak tahu, tiba-tiba aku nggak pulang-pulang, dikiranya mati, dikiranya apa, maka izinkan saya untuk kembali ke rumah. Siang ini, besok sore saya sudah di sini lagi. Kenapa? Rumah saya cukup jauh. Apa kata hakim? Saya akan berikan kepada kamu izin untuk pulang ke rumahmu, tapi harus ada jaminannya. Siapa yang dapat menjaminmu kalau sore besok kamu akan datang? Lalu kata saudagar kaya juga, saya tidak bisa menjamin kamu. Siapa tahu nanti kan malah kamu kabur nggak balik lagi. Jadi saya tidak bisa jamin. Apa jaminanmu? Nih lihat. Apa jaminanmu? Orang itu jawab, begini saja. Kalian berdua tidak tahu bagaimana cintaku kepada Rasulullah. Tapi aku sangat-sangat mencintai Rasulullah. Lihat. Terus, apa hubungannya dengan ini? Hubungannya adalah, jaminanku adalah cintaku kepada Rasulullah. Seandainya aku besok sore tidak datang, seandainya besok sore aku tidak ada, lihat kata laki-laki ini, maka nanti kita jumpa di akhirat. Dan kalian berdua silahkan keluarkan aku dari umat Muhammad. Bisa dipahami bunda anda? Silahkan engkau keluarkan aku dari umat Muhammad dan kau saksinya berdua, karena cukup saksi 2. Akhirnya orang kaya itu bertatapan dengan hakim, sepakat. Kamu pergi, silakan besok sore datang. Ibu, subhanallah bapak, apa yang terjadi? Berangkatlah. Siapa yang berangkat? Laki-laki itu ketemu dengan keluarganya. Sesampainya dengan keluarga dia jumpa, ya Rabb, dipeluk oleh istrinya. Kemana aja Pak? Saya sudah mencoba untuk bayar tapi tidak bisa. Terus bagaimana? Izin. Kenapa? Karena besok saya di penjara. Kenapa tidak bisa bayar? Kok bisa pulang? Karena saya minta izin sama mereka. Apa jaminannya? Jaminannya ada cinta kepada Rasul. Lihat suami istri. Kita terima kasih sama Rasulullah. Kenapa? Karena jaminan cinta kepada Rasulullah. Engkau bisa jumpa denganku, memberikan kabar kalau kamu mau dipenjara. Yuk kita ucap terima kasih sama Rasulullah, bersolawat. Bersolawatlah berdua ayah anda bunda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Terus solawat sampai tertidur. Bunda, man ro'ani fil manam laqad ro'ani fil yaqdah. Ini kata Rasulullah ya. Apa katanya? Siapa yang telah melihat mimpinya berjumpa dengan aku, pastikan itu adalah aku, karena syaitan tidak mampu menyerupai aku. Kata siapa tuh?
Kata Rasulullah. Hadir Rasulullah dalam mimpinya. Apa kata Rasulullah? Assalamualaikum fulan. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Hai fulan, besok kamu temui wali. Wali itu kalau di Jakarta Pak Anies Baswedan. Walinya Jakarta Pak Anies Baswedan, gubernur. Itu di Jakarta, gubernurnya adalah Pak Anies. Kalau untuk Depok, itu wali kota siapa? Pak Idris. Gitu kan? Nah walinya ini Jakarta, ya Pak Anies. Besok ketemu dengan wali. Terus sampaikan ke wali. Lihat, tolong bayarkan hutangku, bilang gitu. 500 dinar. Aku kan gak kenal sama wali. Gak apa-apa. Bilangin ke wali, Rasulullah bilang, tolong bayarkan utangmu gitu. Bilang. Bagaimana saya bilang sama wali gitu? Bilang kata Rasulullah. Tapi apa buktinya? Wajar kan? Biar dia percaya kalau aku adalah disuruh sama Rasul. Buktinya adalah, lihat, buktinya adalah sampaikan ke wali. Nah ini, sampaikan ke wali. Sholawat yang setiap malam 1000 kali dia kirim, aku selalu menerimanya. Subhanallah. Ternyata walinya itu setiap malam apa? Bersolawat sampai 1000 kali. Dan kata Rasulullah dalam mimpinya, wali, sampaikan ke wali kalau dia sholawatnya yang 1000 kali dikirim sampai kepada aku. Yang kedua, tadi malam dia agak bingung bilangannya, 1000 apa belum, 1000 apa belum. Dan tolong sampaikan ke wali sudah sempurna 1000 dan sudah sampai juga kepada kami. Masya Allah, Bunda. Pagi-pagi si laki-laki ini datanglah habis sholat subuh. Jumpa, Assalamualaikum. Kata walinya, Waalaikumsalam. Siapa kamu? Bingung. Saya utusan Rasulullah. Maksudnya, semalam aku mimpi ketemu Rasul. Oh, karena pencinta Rasul juga. Kamu mimpi ketemu Rasul. Apa kata Rasulullah? Kata Rasul, tolong bayarkan utangku. Utang yang mana? Aku punya utang 500 dinar. Sampai aku mau dipenjara. Gara-gara aku gak bayar utang. Gak bisa, saya udah usaha. Terus ya Rasulullah bilang, tolong bayarkan utangku. Fulan, apa buktinya kalau engkau pernah jumpa Rasul dalam mimpi? 2, wahai wali. Apa? Salawat yang kau kirimkan tiap hari 1000 kali itu sampai kepada Rasulullah. Walinya berlinang air mata. Allahu Akbar. Tidak pernah ada orang yang tahu kalau saya salawat tiap malam 1000 kali. Rasulullah bilang sampai. Rasulullah bilang sampai. Allahu Akbar, Allahu Akbar ya Rasulullah. Lihat. Maka Bunda jangan ragu di sini salawat sampai. Lalu dengan mengatakan kata-kata, terus apa lagi? Yang kedua, tadi malam engkau agak bingung sudah sampai 1000 apa belum? Betul, kami bingung hitungannya semalam itu berapa. Bagaimana kata Rasul? Sudah sampai 1000 dan sampai kepada Rasul. Allahu Akbar. Isbat, meyakinkan itu. Berapa utangmu? 500 dinar. Ini 500 dinar untukmu. Dan ini 500 dinar untuk keluarga. Subhanallah. Cinta.